Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan memasuki perkuliahan 1. Mata kuliah Knowledge Management. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap knowledge management yang mencakup teori, teknologi, dan perangkat yang dapat digunakan dalam mengelola knowledge. Pengembangan knowledge management disesuaikan dengan strategi bisnis sehingga memberikan dampak yang optimal terhadap organisasi. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini diharapkan dapat mampu memberikan pemahaman terhadap konsep knowledge serta bagaimana knowledge tersebut tercipta, berubah, dikelola, dan diaplikasikan. Peran knowledge management terhadap organisasi, dan memahami strategi untuk studi lanjutan dalam penciptaan pengetahuan, engineering, dan transfer, serta dalam representasi, organisasi, dan pertukaran pengetahuan. Sebelum memahami konsep knowledge management, KM, ada beberapa istilah yang perlu dipahami, yaitu, apa itu data? Data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari pengamatan. Informasi itu bisa berupa angka, lambang atau sifat. Dalam kehidupan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Artinya data yang diperoleh dari berbagai sumbernya masih menjadi sebuah anggapan atau fakta, karena memang belum diolah lebih lanjut. Setelah diolah melalui suatu penelitian atau percobaan maka data dapat berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks misal database, informasi atau bahkan solusi pada masalah tertentu. Apa itu informasi? Data yang telah diolah akan berubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Maka dalam hal ini data dapat dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu subjek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga bisa disebut sebagai hasil pengolahan ataupun pemrosesan data. Bagi karyawan perusahaan, data bisa berupa jam kerja. Data ini kemudian akan diproses dan diubah menjadi sebuah informasi. Jika jam kerja karyawan dikalikan dengan nilai per jam maka akan menghasilkan nilai tertentu. Jika gambaran penghasilan setiap karyawan kemudian dijumlahkan, akan menghasilkan rekapitulasi gaji yang harus dibayar oleh perusahaan. Penggajian merupakan informasi bagi pemilik perusahaan. Informasi merupakan hasil proses dari data yang ada, atau bisa diartikan sebagai data yang mempunyai arti. Informasi akan membuka segala sesuatu yang belum diketahui. Apa itu pengetahuan? KNOWLEDGE. Pengetahuan juga dapat didefinisikan penggabungan data dan informasi. Data adalah fakta mentah, sedangkan informasi adalah data yang dilihat berdasarkan sudut pandang tertentu. Menurut Turban terdapat hubungan antara data, informasi dan pengetahuan. Ephraim Turban, Aronson, dan Liang, 2004. Data adalah koleksi dari fakta-fakta, pengukuran, dan statistik. Informasi adalah data yang terorganisir dan terproses dengan akurat. Pengetahuan adalah informasi yang bernilai relevan secara kontekstual dan dapat dikerjakan. Knowledge management atau manajemen pengetahuan adalah suatu sistem dan proses yang terformat dan terarah yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, mencari, mengumpulkan, memilih, mengorganisir, mendokumentasikan, menyimpan, memelihara dan menyebarkan informasi dan pengetahuan dalam rangka mendukung kebutuhan masing-masing individu di dalam perusahaan sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang baik untuk mendukung strategi bisnis. Jenis dan sumber knowledge management. Dalam perusahaan knowledge sering terkait pada dokumen atau tempat penyimpanan barang berharga. Selain itu pengetahuan juga terletak pada rutinitas, proses, praktek dan norma perusahaan. Menurut Wijaya, 2014, knowledge dibagi menjadi dua jenis yaitu explicit knowledge dan tacit knowledge. Adapun penjelasan kedua jenis pengetahuan tersebut adalah sebagai berikut. Pengetahuan eksplisit, explicit knowledge,
merupakan sesuatu yang dapat diekspresikan dengan kata-kata dan angka, serta dapat disampaikan dalam bentuk ilmiah, spesifikasi, manual dan sebagainya. Knowledge jenis ini dapat segera diteruskan dari satu individu ke individu lainnya secara formal dan sistematis. Explicit knowledge juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses, metode, cara, pola bisnis dan pengalaman desain dari suatu produksi. Pengetahuan eksplisit lebih mudah ditemukan kembali dan ditransfer kepada orang lain dibandingkan pengetahuan implisit. Hal ini disebabkan karena pengetahuan implisit sulit untuk dibagi melalui ruang dan waktu. Pengetahuan implisit, tacit knowledge. Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang berada di dalam pikiran manusia yang tidak dinyatakan dalam bentuk tulisan, melainkan sesuatu yang terdapat dalam benak orang-orang yang bekerja di dalam suatu organisasi. Tacit knowledge merupakan knowledge dari para pakar, baik individu maupun masyarakat, serta pengalaman mereka. Tacit knowledge bersifat sangat personal dan sulit dirumuskan sehingga membuatnya sangat sulit untuk dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang lain. Perasaan pribadi, intuisi, bahasa tubuh, pengaman fisik serta petunjuk praktis, rule of thumb, termasuk dalam jenis tacit knowledge. Pengetahuan implisit memiliki dua dimensi, yaitu 1. Dimensi teknis, yang lebih bersifat informal dan know-how dalam melakukan sesuatu. Dimensi teknis yang mengandung prinsip-prinsip dan teknis pengetahuan yang diperoleh karena pengalaman ini, relatif sulit didefinisikan dan dijelaskan. 2. Dimensi kognitif, terdiri dari kepercayaan, persepsi, idealisme, values, emosi dan mental yang juga sulit dijelaskan. Dimensi ini akan membentuk cara seseorang menerima segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Menurut SOT, 2000, sumber-sumber pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu modal pengetahuan, knowledge capital, modal sosial, social capital, dan modal infrastruktur, infrastructure capital. Adapun penjelasan ketiga jenis sumber pengetahuan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Modal pengetahuan, knowledge capital. Aset pengetahuan boleh jadi tersimpan atau terletak pada pekerjaan rutin, proses dan prosedur, peran jabatan dan pertanggungjawaban, dan struktur organisasi. Pengetahuan yang tersimpan dalam sistem ini digunakan secara reguler untuk melaksanakan tugas atau langkah-langkah proses pekerjaan secara konsisten. 2. Modal sosial, social capital. Aset sosial adalah sejumlah sumber daya yang potensial dan aktual yang tersimpan dalam, tersedia melalui, dan diperoleh dari jaringan antar hubungan yang diproses oleh individu atau organisasi. Inti teori aset sosial adalah tersedianya jaringan antar hubungan yang menyediakan sumber untuk menjalankan kegiatan sosial, menyediakan koleksi aset pengetahuan yang dimiliki kepada anggota mereka. 3. Modal infrastruktur, infrastructure capital. Infrastruktur kapital mencakup sumber-sumber pengetahuan suatu perusahaan, seperti jaringan LAN-WAN, file, server, network, intranet, PC, dan aplikasinya. Semua infrastruktur teknologi informasi dapat dikatakan sebagai bagian dari infrastructure capital juga mencakup struktur organisasi, pembukuan atau pemberkasan, peran pertanggungjawaban, dan lokasi kantor secara geografis yang menyediakan sarana fisik dalam berbagai pasar. Sumber daya ini secara rutin ditopang oleh perusahaan dengan tugas keseharian, baik administrasi maupun operasional. Pengetahuan membantu menghasilkan informasi dari data atau membuat informasi yang kurang berharga menjadi lebih berharga. Dalam sebuah perusahaan tentunya untuk menerapkan manajemen pengetahuan dibutuhkan adanya people dan teknologi, serta processes. People dalam hal ini artinya orang yang dapat membentuk pengetahuan yang baru. Sebab tanpa adanya orang maka tidak akan ada pengetahuan.
Sedangkan teknologi atau teknologi bisa mendukung perusahaan. Dukungan ini bisa dilakukan melalui adanya berbagai macam alat yang mengandung teknologi sehingga produktivitas perusahaan bisa tetap konsisten. Yang terakhir adalah processes atau proses meliputi proses menangkap dan menyaring serta menyebarkan pengetahuan kepada seluruh orang yang menjadi bagian dari perusahaan. Jadi setiap orang bisa menjalankan perannya dengan efektif dan efisien. Pengertian knowledge management, merencanakan, mengumpulkan, mengorganisir dan mengendalikan data serta informasi yang telah digabung dengan berbagai bentuk pemikiran dan analisa dari macam-macam sumber yang kompeten. Teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Pengertian knowledge management menurut para ahli, Harvard College, 1999. Knowledge management merupakan suatu proses terformat dan terarah dalam mencerna informasi yang telah dimiliki suatu perusahaan dan mencari apa yang dibutuhkan oleh masing-masing individu di dalam perusahaan tersebut untuk kemudian memfasilitasinya agar mudah diakses dan selalu tersedia bila mana dibutuhkan. Sembel dan Santoso. 2002. Hal 195. Amrit Tiwana. Knowledge management merupakan pengelolaan pengetahuan secara terorganisasi untuk membuat nilai bisnis dan membangkitkan keuntungan yang bersaing. Tiwana. 2000. Hal 5. Kirk Klasio. Knowledge management merupakan kemampuan untuk membuat dan menguasai nilai tinggi dari inti persaingan bisnis. Sejarah knowledge management menurut para ahli, KM sudah lama diimplementasikan jauh sebelum istilah KM diperkenalkan. 1911 KM merupakan kursus yang diajarkan dalam bidang administrasi, sistem informasi, manajemen, perpustakaan dan ilmu komunikasi. Penggunaan KM 1800 digunakan di bidang industrial, 1850 digunakan di bidang transportasi, 1900 digunakan di bidang komunikasi, 1950 digunakan di bidang komputerisasi, 1980 digunakan di bidang visualisasi, 2000 digunakan di bidang personalisasi. Mengapa kita perlu knowledge management? Semakin meningkatnya peran aset pengetahuan dalam menentukan daya saing. Perusahaan makin padat pengetahuan, bukan padat modal, atau padat karya. Persaingan global menuntut perusahaan mampu mengakses dan memproses informasi dan pengetahuan secara cepat. Di era pengetahuan, organisasi harus dapat belajar, mengingat, dan bertindak berdasarkan informasi dan pengetahuan yang tersedia. Karena kemajuan teknologi selalu berkembang, maka knowledge management juga sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan kemajuan tersebut. Secara umum KM fokus pada pengorganisasian dan menyediakan pengetahuan penting, dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. Tujuan pembelajaran knowledge management, penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya. Sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biaya. Peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya. Sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan akan meningkat. Yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Kemampuan beradaptasi. Perusahaan akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan sehingga produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Banyak manfaat mempelajari KM. Di antaranya, cara mengelola pengetahuan organisasi secara efektif, memanfaatkan kompetensi bisnis inti, mempercepat inovasi dan waktu pemasaran, memperbaiki waktu siklus dan pengambilan keputusan, memperkuat komitmen organisasi, membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Davenport dan Prusak 1998. Manfaat knowledge management untuk individu, membantu individu dalam pekerjaannya.
menghemat waktu untuk pembuatan keputusan yang lebih baik dalam penyelesaian masalah, membangun ikatan komunitas dalam organisasi, membantu agar individu tetap up to date, menyediakan tantangan dan kesempatan untuk berkontribusi di organisasi. Manfaat knowledge management untuk komunitas, mengembangkan kemampuan profesional, menyediakan proses belajar mengajar, memfasilitasi networking dan kolaborasi yang efektif, mengembangkan kode etik profesional, mengembangkan bahasa yang sama. Manfaat knowledge management untuk organisasi, membantu menjalankan strategi, menyelesaikan masalah dengan cepat, menjalankan praktek terbaik, meningkatkan pengetahuan dalam produk dan pelayanan, mengumpulkan ide, meningkatkan kesempatan dalam inovasi, memungkinkan organisasi untuk lebih maju dalam persaingan, membangun ingatan organisasi. Knowledge management untuk organisasi, pengelolaan elemen sistem KM ditujukan agar perusahaan menjadi selalu kreatif, inovatif, serta efisien, sehingga mempunyai daya saing tinggi untuk jangka waktu yang panjang. Dengan sistem tersebut perusahaan akan dapat semakin cepat menyusun strategi dan bertindak untuk menyikapi setiap perubahan dan dinamika yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi. Melalui sistem ini pula, perusahaan akan dapat terus meningkatkan nilai, value, bisnisnya sesuai kompetensi inti yang dimiliki, karena knowledge organisasi selalu berkembang dari waktu ke waktu. Yang diperlukan dalam perusahaan, 20% teknologi yang tepat guna, 80% perubahan budaya, sikap pimpinan, apa tipe pembelajaran yang diminati, struktur informal dari perusahaan, bagaimana kesalahan ditangani, apa yang dihargai dan apa yang dihukum, bagaimana pengetahuan dibagi. Tipe-tipe knowledge management, mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan terstruktur. Pengetahuan sering tersimpan dalam beberapa bagian dari output yang dihasilkan organisasi, perusahaan, seperti desain produk, proposal dan laporan proyek. Prosedur-prosedur yang sudah diimplementasikan dan terdokumentasikan dan kode-kode software yang mana semuanya dapat dipergunakan ulang untuk mengurangi waktu dan sumber yang diperlukan untuk membuatnya kembali. Mengumpulkan dan berbagi pelajaran yang sudah dipelajari. Lessons learned dari praktek-praktek. Tipe proyek ini mengumpulkan pengetahuan berasal dari pengalaman yang harus diinterpretasikan dan diadopsi oleh user dalam konteks yang baru. Proyek ini biasanya melibatkan saring pengetahuan atau pelajaran melalui database seperti Lotus Notes, mengidentifikasi sumber dan jaringan kepakaran. Proyek ini bermaksud untuk menjadikan kepakaran lebih mudah terlihat dan mudah diakses bagi setiap karyawan. Dalam hal ini adalah untuk membuat fasilitas koneksi antara orang yang mengetahui pengetahuan dan orang yang membutuhkan pengetahuan, membuat struktur dan memetakan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan performansi. Proyek ini memberikan pengaruh seperti pada proses pengembangan produk baru atau desain ulang proses bisnis dengan menjadikan lebih eksplisit atau terbuka dari pengetahuan yang diperlukan pada tahap-tahap tertentu. Mengukur dan mengelola nilai ekonomis dari pengetahuan. Banyak perusahaan mempunyai aset intelektual yang terstruktur, seperti hak paten, copyright, software licenses dan database pelanggan. Dengan mengetahui semua aset-aset ini memungkinkan perusahaan untuk membuat revenue dan biaya untuk perusahaan, menyusun dan menyebarkan pengetahuan dari sumber-sumber eksternal. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan tidak menentu telah meningkatkan kepentingan dan kesungguhan pada bisnis intelligence system. Dalam proyek ini perusahaan, organisasi berusaha mengumpulkan semua laporan dari luar yang berhubungan dengan bisnis. Dalam proyek ini diperlukan editor dan analis untuk menyusun dan memberikan konteks terhadap informasi-informasi yang diperoleh tersebut. Survei mengenai knowledge management. Hasil survei 200 perusahaan besar, 82% memiliki KM yang sedang berjalan, 50% memiliki staf dan anggaran untuk KM, 27% memiliki Chief Knowledge Office, CKO. Hasil survei dari CEOs terkemuka, prioritas kedua tertinggi adalah meningkatkan KM,
dengan total persentasi mencapai 88%. Foundation Malcolm Baldrige Award. Dari pendapat beberapa ahli, maka disimpulkan pengertian konsep knowledge management. Knowledge management adalah knowledge management merupakan suatu sistem, alat untuk mengorganisir sumber daya tidak berwujud untuk mencapai tujuan organisasi. Input knowledge management adalah aset organisasi yang tidak berwujud seperti pengetahuan. Proses knowledge management terdiri dari upaya penciptaan pengetahuan, pembagian atau pengkomunikasian dan penerapan pengetahuan. Output knowledge management adalah kapabilitas baru, kinerja yang superior, inovasi dan meningkatkan nilai pelanggan. Silakan kerjakan tugas kelompok. Sekian penjelasan materi hari ini. Terima kasih dan jangan lupa like, comment and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.